Kayak lagi bicara sama siapa itu? Kayak lagi ngobrol nih, Cok. Ini permisi ya, Bang. Saya boleh masuk ya? Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Alhamdulillah. Mau kabur kemana kau, wahai Muhammad? Astagfirullahaladzim. Oke Bang, kamera sudah saya nih. Oh, sudah on. Sudah. Ya kalau on, ngomong dulu. Maaf. Begitu aja. Betul. Kata-kata hari ini, Jal. Mat. Tegas. Saya gadel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya para pemirsa Gending Misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali tentunya dengan kami bertiga. Ada saya, ada Rijal, dan juga ada Anggit Sul. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita perjalanan tadi dari Banyumas menuju tempat di mana rumah sedulur Gending Misteri. Itu kurang lebih hampir 4 jaman seluruh. Nah, jadi misi pada malam hari ini kita sendiri belum mengetahuinya. Namun beliau salah satu penggemar Gending Misteri yaitu Mas Edi menelpon saya dan sudah lama sekali menghubungi saya. Namun baru kesempatan malam hari ini kita kunjungi rumah beliau sedulur. Karena memang banyak sekali yang meminta bantuan kepada kami sehingga kami hanya bisa mengurut si A, si B, dan si C dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak bisa dibarengkan karena kita hanya memiliki satu badan saja, tidak banyak seperti itu. Nah, beliau ini ada sedikit masalah, yaitu masalah keluarganya yang dialami Mas Edi. Di sini saya tidak mau menjelaskan terlebih dahulu karena takutnya kalau ditelepon itu kan kurang jelas. Maka dari itu nanti kita simak bareng-bareng saja. Namun setelah saya sampai di rumah Mas Edi ini, saya banyak sekali merasakan hal-hal yang sangat janggal sehingga membuat saya ini penuh tanda tanya. Rumahnya ini benar-benar luar biasa. Bisa kalian lihat sini. Saya merasakan dari tadi seperti ada energi yang benar-benar membuat rumah ini penuh misteri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Subhanallah. Nah, sebenarnya saat kita baru datang ke rumah Mas Edi ini, tadi saya dari jauh sudah merasakan adanya hal-hal yang membuat janggal. Ya pantas saja Mas Edi membutuhkan bantuan dari kami segenap tim Gending Misteri. Mungkin kita tidak akan lama untuk banyak bicara. Kita langsung masuk saja ke rumahnya karena sudah lama menunggu. Karena tadi kita di perjalanan menyempatkan untuk sholat isya dan makan dan istirahat. Sebenarnya
kami bertiga ini kurang istirahat, akan tetapi ini sudah menjadi sebuah amanah yang kita emban. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan yang terbaik. Oke, kita langsung gas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Langsung tuh sambut ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Assalamualaikum Mas. Ini Mas. beliau Mas Edi, salah satu penggemar Gending Misteri. Mungkin jenengan sudah lama menunggu ya Mas. Nggih Mas. Nggih. Jadi aku apa Mas? Bojoku ya. Mohon maaf Mas, ini kan masalah pribadi jenengan. nggih. Kita bicarakan di dalam saja. Yuk, tak ngapun. Assalamualaikum. Saat Assalamualaikum. Permisi. Nah, itu senternya dimatiin saja. Nah, ini karena masalah pribadi, lebih baik pintunya tutup saja. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya Mas Edi. Terima kasih sudah mempercayai kami untuk datang ke tempat jenengan. Nah, di sini kan waktu jenengan menelpon saya itu kurang jelas, sehingga saat jenengan berbicara dengan saya kurang mendengar. Karena saat sampean menelpon saya benar-benar gugup, sama halnya banyak yang dipikirkan. Sebenarnya jenengan mengundang ke sini ini Mas bertujuan untuk apa? Jadi gini Mas, ini udah dalam beberapa bulan terakhir ini istri saya itu udah sifatnya berubah. Nah, untuk ibaratnya sama keluarga jauh, terus sama apalagi sama saya ya kan, keluarga sendiri aja, keluarga inti dia jauh. Nah, kalau boleh tahu Mas, sudah berapa lama istri sampean berperilaku seperti itu kepada keluarga bahkan suaminya sendiri? Jadi hampir mau setahun ya, cuma yang lebih parah ini karena 6 bulan terakhir. Jenengan mengetahui atau tidak kenapa bisa istri jenengan ini berubah, sama halnya tidak pernah berkomunikasi dengan jenengan? Ya mungkin apa ya, sedikit curiga ya, sebenarnya dia entah saya salah apa atau ibaratnya saya kurang apa atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Cuma kan untuk kayak saya ibaratnya melangkahi dan segala macam itu saya udah mencukupi maksudnya. menjawab ya? Iya udah menjawab. Cuma entah kenapa beberapa ibaratnya paling parah nih 6 bulan terakhir ini tuh kayak aneh gitu, jarang keluar, murung terus, seringnya tuh di kamar. Nah ibaratnya saya mau menuduh selingkuh tapi nggak pegang HP, jarang pegang HP. Tapi di luar di kamar gitu. Iya. Nah, ini aneh ya. Dan sebenarnya hal ini tidak perlu diucapkan sih. Karena mungkin banyak pertanyaan, tapi tidak pernah ngobrol bareng, duduk ataupun tidur. Mohon maaf sebelumnya Mas, tidur bersama itu tidak pernah. Karena bulan terakhir ini. Jadi saya tuh udah apa ya, cukup lumayan sabar lah. Cuma sabar saya kayaknya udah mulai habis ya karena karena bulan terakhir ini nih. Soalnya kan ibaratnya ya apa ya, sama keluarga jauh apalagi sama saya ya kan. Nah intinya udah jarang ngobrol, terus bahkan duduk satu kamar gitu. Ya, bahkan katanya ini sebelum istrinya berubah gitu. Mas Edi ini merantau di Jakarta ya Mas? Iya. Punya usaha di sana. Nah, dengan kejadian itu setahun itu
Mas Edi memutuskan untuk usaha di kampungnya karena istrinya yang saat itu berubah total kepada keluarganya, bahkan ke suaminya sendiri. Jadi beliau ini salah satu pengusaha sukses. Beliau memiliki bengkel motor ya Mas. Iya. Ya, baik Mas Edi, di sini saya tidak mau banyak bicara tentang kepribadian jenengan. Yang jelas di sini saya akan mencoba mencari sebab dan akibat. Mungkin bisa jadi ya, ini ada hubungan gaib juga bisa, ada juga mungkin dari masalah pernah jenengan memiliki salah kepada istrinya, itu juga kita tidak tahu. Dan jenengan pun mungkin tidak sadar ketika berbicara apa kepada istri itu mungkin kurang enak didengar oleh istri sampean. Tapi di sini saya tidak mengambil kesimpulan ke arah salahnya jenengan ini di mana. Yang jelas waktu tadi saya masuk ke rumah jenengan ini Mas, kami sempat melihat adanya gumpalan hitam yang masuk ke rumah jenengan ini. Mungkin sudah terlalu lama sering sekali keluar masuk di rumah jenengan ini. Makanya di situ kami sudah sedikit mempunyai gambaran untuk menuju ke gaibnya ini. Ya semoga saja nanti setelah kami yang akan lakukan, semoga akan kembali seperti semula begitu Mas. Karena saya melihat jenengan ini benar-benar sabar sekali menghadapi sifat dan perilaku istrinya jenengan selama setahun itu ya Mas. Bahkan untuk makan dan yang lain-lain itu jenengan selalu sendiri. Iya. Jadi masak tuh apa ya? Sekarang dia udah nggak mau masak buat saya lagi gitu ya. Dia tuh kita tuh masaknya sendiri-sendiri. Aduh. Tapi yang istri tadi yang masuk itu sampai nggak boleh makan. Iya. Baik, mungkin kita juga akan melihat kondisi istri Mas Edi. Mas Edi, kalau diizinkan, kami akan mencoba melihat keadaan istri jenengan. Bisa? Di kamar ini. Aduh, di Ini mohon kamar. maaf nih. Nah, iya, mau. Izin. Di kamar mana Mas? Di kamar sini Pak. Allah. Oh, di sini. Oh, di kamar sini. Ayo, ini sini. Ih, bentar dulu Mas. Tapi kayak lagi bicara sama siapa itu? Kayak lagi ngobrol itu. Ini permisi ya Mas, saya boleh masuk ya? Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah Akbar. Ngapain? Ngapain mau masuk-masuk? Ini Astagfirullahaladzim. urusan aku. Astagfirullah mah. Allah Akbar ya Allah. Sabar Mas. Sabar mas. Allah Akbar. Kenapa jangan malah justru Allah berhubungan dengan makhluk gaib ini Mbak? Ini loh suami sampean Mbak. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mbak. Apa? Hah? Allah. Siapa kamu nggak bisa ngasih apa-apa? Astagfirullahaladzim. Sabar Mas. Istighfar Mbak. Itu bukan manusia. Ini bisa beliin apa aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Istighfar Mbak. Mungkin jenengan ini sedang dikuasai oleh makhluk ini Mbak. Makhluk seperti ini tidak mungkin menjanjikan jenengan sebuah kekayaan, padahal Mbak, suami jenengan ini sudah memberikan apapun yang jenengan mau. Bahkan mobil di depan rumah itu ada. Sampai rumah. Sampai rumah. Bukan, itu bukan pemberian dari dia. Lah terus siapa lagi mah? Dia lah. Astagfirullahaladzim. Capek kerja. Astagfirullah. Itu Astagfirullahaladzim. nggak ada urusan sama kamu. Allahu Akbar.
Sabar mas, sabar. Coba sini kita sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik dulu makhluknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kau wahai makhluk kafah ya isot. Astagfirullah, Mas. Allah. Kunci dulu, Git, kunci dulu. Sabar, Mas. Jangan di sini dulu, jagain istri jangan di Mas. Iya. Saya mau ngurusin ini dulu. Kau mau kabur kemana, wahai makhluk? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau bertanya apa yang sebenarnya diriku lakukan. Tentu saja diriku menginginkan wanita itu. Memangnya kenapa? Si mbaknya itu sudah memiliki suami. Ya, Kau datang hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. tentu saja. Itulah gunanya diriku. Mempengaruhi para manusia. Bukankah kalian tahu? Bangsa seperti kami bisa merubah wujud menjadi apapun. Perlu kau ingat, wahai makhluk, jika kau hanya numpang di sini, kau salah. Salah katamu. Diriku menjanjikan memberi wanita itu segalanya. Semua yang dia inginkan akan kupenuhi. Apakah sudah ada buktinya? Tentu saja akan kubuktikan diriku bisa menggantikan sosok suaminya. Allah Akbar. Kau perlu sadar, dirimu itu bukan manusia, sementara yang kau lihat adalah seorang manusia. Memang benar manusia. Diriku tahu tentang itu. Tetapi makhluk seperti diriku memiliki sebuah sihir yang bisa mempengaruhi para manusia. Allah Akbar. Ternyata kau telah menggendam wanita itu agar selalu menjauh dengan suaminya, selalu menjauh dengan keluarganya. Itulah tujuanku. Allah Akbar. Astagfirullah. Kau begitu kejam, wahai makhluk. Memang diriku kejam. Inilah resiko jika ingin bekerja sama dengan makhluk seperti kami. Gundulmu, kau hanya membuat manusia di jalan kesesatan saja. Sebenarnya kau tidak bisa membuktikan. Itulah bodohnya manusia. Mereka mudah ditipu. Mereka mudah sesat ke dalam kegelapan. Hanya karena diriku Sebenarnya, menjanjikan. makhluk, Apa? apakah ada yang memerintahkan dirimu? Itu bukan urusanmu. Jika ada, memangnya kenapa? Tentu saja kami akan mencari informasi dengan sendiri. Mencari. Tanpa kau berbicara siapa yang menyuruhmu. Kau tidak akan bisa mencarinya. Pasti ini ada hubungannya dengan manusia yang lain. Pasti Bang. Karena ini sudah masuk kategori dendam gitu. Seperti ilmu hitam yang sengaja membuat anaknya ini terpengaruh. Baiklah, Kita mesti proses. lebih baik kau masuk ke sini dulu, wahai makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak nur ilahi, masukkanlah makhluk ini dengan isimu ya Allah. Kafha ya Aisyah. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, Aman. kan tadi udah makan 2 piring. Orang masa tuh. Allah Akbar. Allah. Oh, siapa lagi nih? Siapa kau sebenarnya? Wahai makhluk. Masukin saja nih. Buka. Hit. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isot. Masuk ke wahai makhluk. Allah Akbar. Siapa kau sebenarnya? Harusnya dari pihak tanya siapa kalian? Kami hanya diperintah untuk menghancurkan bangsa-bangsamu yang telah mengganggu keluarga ini. Dan ikut juga diperintah. Sebelum kau berkata seperti itu, kami sudah bisa menebak. Kau hanya diperintah oleh Tuhanmu. Bukankah itu benar? Memang benar. Kesimpulannya di sini kita sama-sama diperintah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kalau apa yang diriku lakukan, lihatlah diriku. Allah belajar. Mana kita? Sini Jal. Dia keluar Jal. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau kabur kemana kau wahai makhluk? Astagfirullahaladzim. Bangsat kau. Sudahlah, katakan saja. Sebenarnya tujuanmu diperintah oleh Tuhanmu itu untuk apa? Baiklah, akan kukatakan. Kenapa Tuanku mengutus diri dan juga si gendruwo itu untuk masuk ke dalam keluarga ini. Tuanku menyukai istri dari keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Oh, pantas saja Tuhanmu ini memerintahkan bangsa gaib untuk mengendam wanita itu. Benar sekali. Agar lambat laun istri dari keluarga ini tidak lagi memiliki rasa suka ataupun cinta kepada suaminya dan akan terpikat dengan Tuanku. Cantik bukan? Itu bukan cerdik, tetapi yang kau lakukan dan Tuhanmu sudah salah. Apanya yang salah? Kau seharusnya sudah tahu. Apa? Sudah tahu apa? Sudah tahu bahwasanya wanita itu sudah memiliki suami. Ya, Diriku hanya diperintahkan dan tidak peduli akan semua itu. baiklah. Jika kau tidak mau mengaku, maka bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak nur ilahi, tunduk kau wahai makhluk. Energi apa itu? Kau tidak perlu tahu. Apa yang kau mau sebenarnya? Diriku perlu tahu kebenaran dan informasi yang akan kau bicarakan. Diriku sudah mengatakannya. Apa? Bahwasanya kami hanya diperintah. Dan juga hal yang kami dapatkan dari Tuanku itu adalah kepuasan dari berhubungan badan dengan wanita itu. Astagfirullahaladzim. Kau benar-benar sudah membuat keluarga ini merasakan sakit. Diriku tidak peduli. Kalau kau tahu, perceraian, hubungan suami istri yang sah adalah hal yang sangat bangsa kami nantikan. Karena perceraian adalah
sebuah jalan menuju ke sebuah kesesatan. Allahu Akbar. Nah, itu sedulur. Makanya sedulur semua yang biasanya cekcok dengan istri ataupun suaminya, banyak-banyak istighfar. Iya, benar. Seperti itu. Jangan sampai bangsa gaib ini muncul karena ada jalan ataupun celah untuk masuk. Siapa Tuanmu? Apakah Tuanmu tetangga dari Ya, keluarga ini? benar sekali. Dia melihat sebuah celah ketika suami dari keluarga ini tidak ada di rumah ataupun mencari pekerjaan di luar kota. Astagfirullahaladzim. Bangsat banget ini aja. Iya. Tetangga ya. Kurang ajar Tuanmu. Dan kau harus mengikuti apa permintaan dariku. Apa yang kau minta? Apa yang telah dirasakan oleh keluarga ini, sama halnya Tuanmu harus juga merasakannya. Jika kau tidak mau, maka kau akan tahu akibat sendirinya. Kau yakin memerintahkanku? Diriku bisa saja kabur ketika kau menyuruhku untuk menjalankan perintah dari dirimu. Silahkan jika kau mampu. Sudah jelas mau. Baiklah, diriku akan melaksanakan tugas darimu. Tetapi sebelum kau pergi, akan kutandai terlebih dahulu kau, agar kau tidak melanggar sebuah perjanjian ini. Kau tahu, jika kau melanggar sebuah perjanjian ini, maka kau akan tahu akibatnya sendiri. Keparat kau. Kau hanya menyuruhku untuk melaksanakan tugas dari dirimu yang telah diriku lakukan kepada keluarga ini. Kenapa kau ingin menandaiku? loh, memangnya salah? Tentu saja tidak. Bajingan. Kau yang bajingan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapak yang isok. Allahu Akbar. Baiklah Tuhan, diriku akan melaksanakan semua perintahmu. Karena energi dari minyak nur ilahi, diriku izin pamit. Baiklah, silakan. Astagfirullahaladzim. Ini di luar dugaan. Iya, gitu. Ini di luar dugaan kita semua. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya mana lagi? Saya juga nggak pakai sendal itu. Kalau saya rasakan rumah itu, Rumah itu. ya. Tapi Kita tidak bisa sesuatu. iya. Iya. Tapi ini saya sudah benar-benar melihat sebuah gambaran karena rumah itu energinya itu benar-benar pekat banget. Dan juga tadi arahnya dari Sarannya juga dari sana ya tadi ya. Benar. tapi yang nunggu bukti yang kuat dulu baru kita bisa melakukan Iya betul. pengecekan. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tolongin terlebih dahulu Iya. itu istri dari Mas Edi. Assalamualaikum. Jalan cepet jalan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Benar ini ya kemarin ya? Iya. Nah, masih itu. Oh iya. Ayo yuk. Permisi Mas. Permisi. Allahu Akbar. Belum sadarkan diri sini ya. Astagfirullahaladzim. Tenang Mas. Allah. Sabar mas. Sabar dulu Mas. Ini jal kamu itu hilangkan semua energi negatif yang berada di dalam tubuh Oke. mbaknya itu. Permisi Pak. Saya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak nur ilahi, sembuhkanlah wanita yang ada di hadapan saya dengan semua sihir ataupun ilmu hitam yang ada di dalamnya. Kafah Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah.
Istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Apa yang terjadi sama aku, Mas? Alhamdulillah. Nah, ini baru suami jenengan, Mbak. Coba istighfar. Allahu Akbar. Mungkin momen ini tidak usah itu. Ya sudah. Nanti setelah ini Kita ngobrol di kita ngobrol. Mungkin nggak apa-apa Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua itu, Mas, sesuai tadi yang saya jelaskan ke jenengan tentang istri jenengan selama ini. Akan tetapi di sini kita lupakan saja semuanya, dan mudah-mudahan juga keluarga jenengan untuk kedepannya lebih Harmonis. seperti itu. Mbaknya juga ya banyak-banyak istighfar, Mbak, karena kita tidak tahu kedepannya ada hal apa, tidak tahu. Intinya yang namanya keluarga berkomunikasi dengan suami itu sangat penting sekali, walaupun mungkin hanya duduk berdua mengobrol, itu untuk menghilangkan sebuah hal-hal yang negatif seperti itu. Intinya seperti itu, saya berpesan ya, karena saya juga udah punya anak, udah merasakan berkeluarga ini. Seperti itu ya, Mas Edi. Iya. Semoga ini juga saya makasih juga berkat Mas Satria dan timnya kesini, yang tadinya saya nggak tahu nih kalau Mas Satria nih sama temen-temennya nggak kesini, mungkin saya nggak tahu kalau istri saya tuh hanya di podium dendam atau bagaimana kayak tadi tuh. Jadi setelah Mas Satria kesini, jadi semuanya udah clear, udah ketahuan, dan alhamdulillah istri saya udah sadar, dan semoga kedepannya juga keluarga kami itu semakin harmonis lah ya. Amin. Amin. Nah, seperti itu, Mas. Jadi mbaknya harus sayang kepada suaminya. Segala sesuatu, suami itu tanggung jawabnya besar sekali, Mbak. Harus memenuhi sebuah kebutuhan, memikirkan tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya. Jadi ya kita sama-sama Saling melengkapi. Istri. begitu. Ya mungkin itu saja ya yang kita sampaikan. Seperti itu. Mungkin juga nanti ada obrolan yang Lebih dalam lagi. Karena ini menyangkut privasi dari Mas Edi dan juga keluarganya. Mungkin kita off kamera dulu saja. Ya, Mungkin seperti itu, Sedulur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.